Banat TV. Yang jadi soal ini, kalaulah pula istri tak sholat, kalau anak itu udah banyak pembahasannya. Ini istri tak sholat, atau bapak yang nyuruh yang tak sholat pula. Bapaknya nyuruh anaknya sholat, bapaknya pula tak sholat, kan gitu kan? Nah, ini lebih gawat, ini lebih kacau. Nah, kalau istri tak sholat, wajib enggak suaminya memerintahkan istrinya sholat? Wajib dengan kewajiban al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Kalau tadi kewajiban kepada anak itu kewajibannya orang tua kepada anak. Nah, ini wajibnya bukan wajib pendidikan seperti itu, tapi wajibnya kepada istri sebatas al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Artinya apa? Tidak ada wewenang seorang suami ketika istrinya tidak sholat untuk memukul istrinya. Itu nggak ada kewenangannya menurut pendapat yang paling kuat. Ya, kenapa? Karena istri kalau tak sholat itu dosanya berhubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada hak suami untuk memukul istri yang tidak melakukan sholat. Tapi sebagai seorang suami tetap wajib memerintahkan istrinya untuk melaksanakan ibadah, sholat, puasa, ataupun yang lainnya. Tapi kewajibannya dari apa? Jalan apa tadi? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Nah, jadi karena dia tadi tidak sholat, tidak puasa, itu kan dosa antara dia dengan Allah. Maka tidak ada hak untuk kita memukul istri kita. Kecuali kalau dosanya istri itu sebab durhaka. Ya. Kalau apa dalam istilah fikihnya apa namanya? Nusus, ya, kepada suami, durhaka kepada suami. Contoh nususnya istri apa misalnya? Yuk dek ke Firos. Firos itu tempat tidur ranjang. Ngapain Ustaz? Jangan ditanya lah ya, udah tahu ya. Nolak istrinya, itu jatuh nusus. Yang bermuka masam kepada suami, itu jatuh nusus. Atau istri keluar rumah tanpa izin suami, tapi keluar rumah yang menurut adatnya jauh lah. Kalau cuma ke warung depan aja nggak mungkin tiap hari nelpon, bang, adik ke pajak, bang, adik mau beli beras, bang, beli sampo. Lama-lama pun ngamuk awak kan, lagi kerja ditelepon-telepon aja cuma sekedar untuk minta izin. Nah, kalau minta izin secara adatnya dekat, ya ke apa namanya tadi, ke kedai, ya di depan rumah atau yang tidak jauh. Itu adatnya kan tidak jadi masalah, jadi tidak perlu minta izin. Tapi kalau dia pergi jauh sampai lagi mafasatil qasar, jarak yang dibolehkan jamak dan qasar tanpa izinnya suami, itu jatuh nusus. Ya, pulang kerja, dek di mana dek? Lagi di tempat omak, hatta di rumah orang tuanya sendiri pun. Ya, kita tinggal di Medan, rumah orang tuanya di Kisaran, nggak minta izin sama kita, itu kita bisa gugur nafkahnya. Ya, kenapa? Karena keluar rumah tanpa izin suami termasuk perbuatan nusus yang dapat menggugurkan nafkah. Jadi kalau istri nusus durhaka, suami tidak wajib menafkahinya. Ya, sebagai hukuman daripada kedurkahaannya terhadap suami, nusus. Nah, itu bedanya. Kalau dosanya istri kepada suami yang termasuk nusus, itu ada hak kita untuk memukul istri. Ya. Tapi dengan syarat-syarat tadi, macam memukul anak tadi, ya. Jangan pula marah, maaf ya, kita main fisik, kita pukul pipinya istri. Nah, itu udah termasuk perbuatan zolim terhadap pasangan. Ya, walaupun alasan kita apa? Dia keluar rumah tanpa izin saya, Pak Ustadz. Khilaf saya nasehati. Ya, inilah kadang penyakitnya, maunya kita kan. Kalau kita lagi marah, istri di rumah tuh dinasehatin diem. Kadang awak marah dia pun gitu kan. Nah, mulailah seret, ya kan, tas katanya gitu ya. Baru diam. Mending diam, ini malah makin jadi. Oh, min fisik kau sekarang ya. Oh, tengoklah kau, aku lapor kau katanya. Apa enggak makin pala awak kan gitu kan. Nah, ini kejadian nyata ini ya. Banyak kejadian di luar sana yang seperti itu. Makanya diantaranya perlu kita nasihati kepada ya anak-anak kita yang sudah berumah tangga khususnya. Apalagi anak perempuan, kalau suami marah nasehatin, walau kau dalam posisi benar, diam dulu. Ya. Kenapa? Itu mesti. Kalau enggak itu tadi kejadiannya, ribut. Ya, ribut. Walau dalam posisi benar, diam dulu. Ya, biar aja, nanti udah diam baru kita begini ya, itu. Nah, jadi kalau dosanya dosa antara istri dengan suami yang termasuk nusus, maka ada hak suami untuk memukul istrinya. Ini kan pembahasan tadi istri yang tak sholat kan gitu kan.
Kenapa suami tak boleh memukul istrinya gara-gara istrinya tidak sholat? Ya, padahal sholat itu kan wajib, bukan gitu. Ya, dia tidak sholat, tidak puasa, itu dia dosanya dengan Allah Ta'ala. Jadi nggak ada hak bagi suami untuk memukul istrinya, ya, karena dia meninggalkan sholat. Kecuali kalau dosa yang dilakukan istri kepada suaminya termasuk salah satu dari perbuatan nusus, maka boleh bagi suami untuk memukul istrinya. Itu pun dia ada tahapannya, nggak langsung main fisik. Ya, pertama kita nasihati dulu. Ya, istri yang nusus tadi dinasehati, jangan kau begini. Nah, dinasehati ternyata diulanginya lagi nususnya. Maka hukuman tahapan kedua yang diberikan syariat itu, maka kita adakan pisah ranjang, al-hajru. Ya, pisah ranjang. Pisah ranjang itu bukan dia dipulangkan ke rumah orang tua, kita di rumah, itu pisah rumah. Pisah ranjang itu dia tidur di kamar sebelah, awak tidur di kamar sebelah atau di ruang tamu. Cuma biasanya nggak tahan itu laki-laki. Ya kan? Nah, ini pisah ranjang aku nih. Tengoklah nih katanya ya, kuhukum kau karena nusus. Rupanya besok awak yang tidur satu kamar lagi ya kan? Nah, kita yang nggak tahan biasanya. Itu tahapannya. Baru kalau sudah dinasihati tak mampu, tak berubah juga sifatnya, di al-hajr, di pisah ranjang juga tidak berubah akhlaknya, maka tahap ketiga boleh melakukan sentuhan fisik. Tapi syaratnya itu tadi, yang memukul istri boleh, dengan catatan tidak memukul dengan pukulan yang dapat menyebabkan cacat secara fisik. Nggak boleh mukul wajah, nggak boleh mukul bagian perut, dada, yang boleh dipukul tangan atau ya paha atau betisnya. Selain itu hukumnya haram. Kalau terjadi pemukulan fisik, misalnya ditampar istrinya, apalagi sampai pecah bibirnya, walau istri itu nusus, maka perbuatan yang seperti itu dilakukan suami tidak dapat dibenarkan secara syariat. Itu ketiga. Nah, kalau udah dilakukan seperti itu pun tak berubah juga, maka kembali kepada kita ceraikan ataupun tetap kita pertahankan, ya. Tapi kata Gus Baha, kebanyakan orang diangkat jadi wali karena sabar atas akhlak, ya, akhlak istrinya. Rata-rata memang benar saya perhatikan, ya, istri daripada ulama-ulama hampir rata-rata itu cerewet, judes. Ya banyak, ya, judes. Yang melatih kesabaran.